Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam waktu yang singkat ini, bantu kami untuk merenungkan apa yang harus kami kerjakan ketika kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk kami mengerti. Biarkanlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh dalam hati kami. Dan juga pimpin hamba-Mu yang terbatas dalam segala kelemahan dan dosa-dosanya. Dan biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam perenungan pada pagi hari ini. Inilah seru dan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan oleh Musa Andri. Dan sedikit perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nathan. Saya adalah jemaat dari GKY BSD dan saat ini melayani di sebuah lembaga misi, yaitu lembaga misi OMF. Lembaga misi OMF adalah lembaga misi yang bisa dikatakan salah satu yang tertua di dunia karena sudah berumur 158 tahun. Awalnya menjangkau Tiongkok, Cungkuo, lalu dalam perjalanannya ada komunis dan sebagaimananya, lalu memperluas pelayanannya, masuk ke daerah Asia Timur, lalu masuk ke Asia Tenggara. Dan sedikit banyak kita di sini adalah buah dari pelayanan-pelayanan misionaris yang ada di dalam konteks OMF juga. Misalnya seperti Hudson Taylor, Andrew G, dan sebagaimananya. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang diberikan kepada saya yang berjudul Misi bagi Bangsa-Bangsa. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, silakan membuka Alkitab. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai yang ke-12. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memotong beberapa bagian dan akan fokus kepada ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Jika Bapak Ibu Saudara punya Alkitab, bisa langsung baca di Alkitab. Jika yang tidak bawa, bisa lihat di dalam layar. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 mengatakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, ketika kita melihat ayat ini berada di dalam sebuah episode perjalanan pelayanan Paulus. Nah, perjalanan pelayanan Paulus ini yang kita baca bukanlah perjalanan Paulus yang pertama, tetapi perjalanan Paulus yang kedua. Sudah berjalan mengelilingi daerah Asia, lalu pulang ke Yerusalem, ada meeting, ada pertemuan dengan orang-orang di Yerusalem, lalu melanjutkan perjalanannya mengelilingi daerah di Asia. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini perjalanannya sudah dari Antioquia, dibawa dari Yerusalem, ke Derbe, ke Listra. Nah, disitulah dia bertemu dengan Timotius. Di surat yang ada di dalam perjanjian baru, Timotius terlibat di dalam pelayanan Paulus ketika Paulus bertemu di daerah Listra dan Derbe. Lalu dia berkeliling. Di dalam ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak lihat, tapi dikatakan bahwa mereka, rekan-rekan sepelayanan Paulus ini pengen pergi ke Asia, daerah sini, tetapi Roh Tuhan menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa pergi ke sana. Lalu mereka bertanya, kemana? Oke, jalan terus bertanya sambil bingung, melewati daerah Frigia dan Galatia, sampailah di daerah Misia. Ketika mereka sampai di Misia, mereka bertanya, apakah mungkin kita masuk ke Bitinia aja, ke daerah utara? Tetapi di dalam ayat yang sebelumnya yang kita tidak baca, dikatakan bahwa Roh Yesus mengatakan tidak, sehingga mereka pun akhirnya berjalan terus selama 2-3 minggu sampai ke daerah Troas.
Nah, tidak begitu dijelaskan bagaimana pergumulannya sehingga mereka tahu bahwa Tuhan mengatakan tidak kepada daerah-daerah di sini, tetapi setidaknya Paulus dan rekan-rekannya terus bergumul ketika dari satu ke kota yang lain, mereka terus bergumul bagaimana menemukan panggilan yang tepat bagi perjalanan mereka, sehingga mereka akhirnya masuklah di sebuah kota yang bernama Troas. Nah, barulah ayat yang kita baca, terdapat mimpi, terdapat visi dari Makedonia, dan akhirnya Paulus pun pergi ke Makedonia, menyeberang selat dan pergi ke Makedonia. Dan disinilah dalam pelayanan Paulus menemukan banyak sekali tantangan, banyak sekali cerita yang menarik, dan dalam perjalanan dia, panggilannya ke Makedonia, akhirnya dia merintis setidaknya ada 3 buah gereja yang masing-masing dibuat di dalam surat dalam Perjanjian Baru. Ada gereja di Filipi, ada gereja di Tesalonika, ada gereja di Korintus. Inilah ketika dia memenuhi panggilannya, bergumul bersama rekan pelayanannya mencari panggilan Tuhan. Akhirnya Paulus dan rekan sepelayanannya pergi ke sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi, dan akhirnya merintis dan membagikan kabar baik itu kepada daerah yang belum pernah mendengar kabar baik. Nah, ketika kita melihat perjalanan yang sebegitu panjang, saya rindu kita mungkin mulai memikirkan, dan di dalam konteks minggu misi ini, mengapa sih kita harus bermisi? Apa sih fondasi dari bermisi? Dan kita juga perlu bertanya, kenapa Paulus dan rekan-rekan kok sampai sebegitunya? Apa yang menggerakkan kehidupan mereka, kehidupan Paulus dan rekan-rekannya, sampai sedemikian rupa berjalan 2-3 minggu, bahkan lebih mungkin, menuju satu kota ke kota lain yang adalah sebuah kehidupan yang tidak normal, di luar kata normal. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bermimpi untuk jalan kaki ke Semarang? Gak mungkin ya, karena ya pasti akan tetap di sini dong. Tapi coba dibayangkan, imajinasi itulah yang mungkin dilakukan Paulus. Ada sebuah hal yang berbeda yang mungkin bisa dikatakan di luar normal, sehingga dia melakukan perjalanan jalan kaki, belum ada mobil, rela menempuh ratusan ribuan kilometer pergi dari satu kota, mungkin seperti ke Bandung, mungkin seperti ke Semarang, atau bahkan ke Surabaya. Dan apa yang menggerakkan mereka sedemikian rupa sehingga memutuskan mengambil bentuk kehidupannya seperti itu. Nah, inilah yang saya rindu kita sama-sama pikirkan dalam konteks misi, dalam bulan misi minggu ini. Nah, ketika kita berbicara tentang misi, saya rindu kita cukup harus berhati-hati. Karena kata misi ini punya konotasi yang berbagai macam. Nah, salah satu pemikir Kristen, N.T. Wright, dia mengatakan, bisa jadi orang berpikir misi itu dualisme, ada yang kanan dan yang kiri, ekstrimnya. Oh, saya pengen pergi meninggalkan dunia ini, pergi ke sebuah tempat yang aman dan nyaman di luar dunia ini. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa, oh, yang penting melakukan seperti yang Yesus katakan, itu saja sudah cukup. Atau bahkan saya juga melihat dalam perjalanan misi sepanjang sejarah kehidupan, banyak orang memakai kata misi untuk menindas. Misalnya seperti kaum-kaum yang ada di dalam konteks Amerika, mereka ditindas dengan memakai kata misi. Oleh karena itu masuk penjajahan misi dengan kata misi. Nah, oleh karena itu kita perlu sangat berhati-hati ketika memakai kata misi, karena seringkali punya aspek-aspek yang tidak kita sadari sangat berbahaya. Dan bagi N.T. Wright, seringkali iman Kristen itu tidak ada kesinambungannya dengan apa yang menjadi keyakinan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang misi, kita sebagai orang Kristen tidak akan pernah lepas dari keyakinan orang Yahudi. Karena Yesus adalah orang Yahudi, Paulus adalah orang Yahudi. Ada sebuah kerangka pikir Yahudi yang terus berlanjut, yang kita terus terima sampai saat ini. Ada yang continue, ada yang berkesinambungan. Dan ketika kita memahami ini, kita akan lebih mengerti mengapa Yesus datang ke dunia. Mengapa Paulus melakukan semuanya ini? Karena ada dalam sebuah bingkai besar yang menjadi keyakinan orang Yahudi pada masa itu. Dan saya rindu pada pagi hari ini kita merenungkan satu hal, yaitu tentang Temple of God, Bait Allah. Kita sering mendengar tentang Bait Allah, para nabi, imam, Bait Allah, kisah-kisah yang kita sering dengarkan sejak kecil. Konsep yang familiar tetapi juga asing. Betul ya Bapak Ibu? Kita tahu karena kita mendengar tentang Bait Allah, kita belajar lewat khotbah, lewat sekolah minggu mungkin. Tetapi kita tidak menghidupinya karena kita bukan orang Yahudi. Kita tidak merasakan bagaimana Bait Allah itu yang adalah berharga dihancurkan.
Kita tidak merasa dan kita tidak hidup dalam konteks zaman dulu yang pergi ke bait Allah, menyembelih domba dan sebagaimananya. Oleh karena itu pemahaman kita tentang bait Allah masih dalam konteks pengetahuan. Karena kita tidak menghidupi sebagai orang Yahudi. Dan saya ingin sama-sama kita memikirkan bahwa konsep bait Allah ini penting bagaimana kita memahami pelayanan misi kita. Nah, bagaimana konkretnya? Nah, sedikit mundur ke belakang ketika kita belajar dalam perjalanan di dalam Alkitab, bangsa Israel tidak pernah lepas dari yang namanya kehadiran Tuhan. Ketika pergi dari Mesir, Tuhan hadir di dalam tiang awan, tiang api, lalu ada tabernakel, kemah suci, dikatakan adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu. Ini adalah konsep yang sangat erat dalam konteks orang Yahudi, di mana langit dan bumi bertemu. Maksudnya apa? Langit adalah tempat di mana Tuhan ada. Bumi di mana tempat manusia tinggal. Dan ketika kita baca di Taman Eden, semua itu menyatu jadi satu. Langit dan bumi bersatu. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, langit dan bumi pun terpisah. Nah, di dalam perjalanan iman bangsa Israel, mereka selalu menantikan bagaimana Allah itu melawat umatnya. Langit turun ke bumi. Yang ada di atas Tuhan bersama-sama dengan manusia. Dan dalam perjalanan iman Israel, dalam tabernakel, Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Langit dan bumi bertemu dalam satu lokasi yang khusus, yaitu tabernakel. Lalu dalam perjalanannya kita melihat ada bait suci. Bait suci yang besar, sebuah gedung yang besar di mana mereka sangat rindu melihat bait suci. Disinilah tempat Tuhan hadir, tempat di mana langit dan bumi bertemu. Tetapi ketika dosa masuk, mereka mulai menjauh dengan berhala. Dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Bisa digambarkan bagaimana mereka kehilangan Tuhan. Mereka dibuang ke Babel karena mereka merasa Tuhan tidak lagi di tempatnya. Bait Allah yang seharusnya tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhan, kini mereka tidak bisa melihat Tuhan dalam bait suci. Ini adalah konsep yang sangat-sangat lekat dengan orang-orang Yahudi. Dan di dalam Yesus, kita sering mengatakan di dalam Natal, Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Mengapa Allah beserta kita? Karena ada suatu konsep bait Allah di mana yang maha tinggi, langit itu akhirnya turun ke bumi. Dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Dan dia tidak hanya di satu lokasi. Bahkan Allah itu berjalan-jalan di tengah manusia. Di tengah bumi. Langit hadir dan turun di bumi. Bahkan dalam doa Bapa kami, apa yang dikatakan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena ada sebuah kerinduan bagi bangsa Yahudi, orang-orang Israel, untuk melihat bahwa yang di surga turun di bumi. Ada sebuah pengharapan yang berbeda. Karena hanya ketika langit dan bumi bertemu, disitulah ada sebuah dunia yang berbeda. Dan di dalam Yesuslah kita melihat langit dan bumi bertemu. Kita diperdamaikan. Manusia punya akses kepada Allah. Dan kisah ini terus berlanjut sampai kepada Pentakosta. Kisah para rasul yang pertama dan kedua bercerita tentang ini. Ketika Allah mengirimkan rohnya ke dalam manusia, langit turun ke bumi dan bahkan tinggal di dalam manusia. Sang Allah tinggal di dalam manusia. Allah itu tidak lagi hanya berdiam di sebuah tempat, lokasi, bait suci semata. Tetapi kini kita adalah bait suci yang berjalan, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Menghadirkan langit di tengah-tengah bumi. Jadi bisa digambarkan bahwa umat Allah adalah komunitas yang baru. Makanya kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Mengapa? Karena di dalam umat Allah, disitulah terdapat Tuhan. Di dalam umat Allah ada kehadiran Allah. Langit dan bumi bisa dilihat lewat kehadiran umat Allah. Karena umat Allah memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka. Sehingga tempat di mana langit dan bumi bertemu, kini bukan berada di sebuah lokasi, tetapi muncul dalam sebuah person, seorang. Orang-orang inilah, orang-orang percaya inilah yang menjadi bait suci. Dan ketika mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain,
maka tidak bisa tidak, mereka sedang menghadirkan surga di tengah bumi. Nah, inilah konsep tentang bait suci yang kita perlu pahami, di mana kehadiran umat Allah seharusnya menghadirkan Tuhan, karena bagi orang Yahudi, mereka adalah tempat di mana Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah manusia, bahkan di dalam keyakinan yang sudah di dalam kekristenan, Roh Kudus turun ke dalam diri kita dan akhirnya kita pun menjadi bait suci. Dan dalam konteks pelayanan Paulus dan rekan sepelayanannya, tempel yang baru, bait suci yang baru itu ada di dalam Yesus. Kita mengenal Tuhan, semua diperbaharui. Dan oleh karena itu kita umatnya juga adalah tempel-tempel kecil, bait suci kecil. Di mana ketika masyarakat melihat kita, mereka melihat Tuhan. Masyarakat orang-orang di dunia melihat manusia, melihat umat Allah, mereka melihat kehadiran surga, cicipan surga di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu cukup menarik ketika Paulus pergi ke Makedonia, merintis gereja di Korintus, di Tesalonika. Ada satu ayat yang cukup menarik kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kita sering mendengar ayat ini ya, dan kita selalu kaitkan ini dengan kekudusan, dan itu benar. Bagaimana kita harus menjaga hidup kita kudus karena roh Tuhan tinggal di dalam kita. Tetapi lebih jauh dari itu, ketika kita mengerti bagaimana orang Yahudi memahami bait Allah, maka mereka akan selalu ingat bahwa dimanapun kita berada, mereka harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena kamu adalah bait Allah. Orang melihat kamu, orang melihat surga. Itulah konsep yang kita perlu sangat-sangat pikirkan. Dan ketika Paulus pergi ke tempat seperti Athena, tempat-tempat di Makedonia, dia pergi ke tempel, dia pergi ke bait-bait, ke kuil-kuil, untuk memberitakan bahwa Allah tidak lagi berdiam di tempat-tempat seperti ini. Allah berdiam kini di dalam umatnya. Allah berdiam di dalam Kristus yang mendamaikan semua manusia. Oleh karena itu, inilah kabar baik yang membuat Paulus melangkah sedemikian jauh pergi ke daerah Yunani. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita melihat bahwa bait Allah adalah simbol manusia mencari Allah dan mencari makna kehidupan. Bangsa Israel mencari Allah di bait suci. Dan sebenarnya di dalam konteks yang sama, orang-orang yang belum mengenal Tuhan mencari Allah di mana? Di bait suci, di kuil. Dan ketika Bapak Ibu Saudara membaca di Kisah Para Rasul 17, 18, 19 dan seterusnya, maka orang-orang Yunani mencari Tuhan dalam kuil. Dan bahkan konteks terdekat kita, orang Tionghoa pada umumnya mencari Tuhan di mana? Di kuil. Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan istri melayani pelayanan misi di Jepang, kami melayani di sebuah tempat di Jepang Utara dan kami hadir dan mampir ke sebuah tempel yang ada di Jepang. Di tempel ini, di kuil ini, rekan-rekan kami selalu bilang, rekan-rekan misionaris, jangan pergi ke kuil, karena kuil itu tempat yang penuh dengan kegelapan. Tetapi saya berpikir loh, Paulus aja hadir ke kuil-kuil untuk mencari dan berdialog dengan orang-orang di sana. Mengapa kita menghindari pergi ke kuil? Dan ketika saya mampir ke kuil di Jepang, ada satu tempat yang cukup menarik, di mana di tempat ini, di kuil ini, semua patung bentuknya seperti anak-anak, dan semua patung ini berpakaian, dan bahkan ada minuman, ada makanan. Jadi tempat ini apa? Tempat ini dikatakan sebagai tempat di mana arwah-arwah yang berduka itu bersatu. Karena mungkin ada ibu yang kehilangan anaknya karena diaborsi. Mungkin ada orang tua yang kehilangan anaknya karena kecelakaan. Karena mereka tidak bisa menemukan anaknya di dalam dunia fisik, mereka akhirnya berusaha untuk mencukupkan kebutuhan anaknya dengan memberikan fasilitas dalam bentuk patung. Diberikan makanan, diberikan minuman, bahkan juga ada graduation, sudah SMA nih harusnya nih, dikasih sekolah, dikasih tas, dikasih ijazah dalam sebuah tempat itu. Dan inilah ketika saya melihat tempat ini, wow, memang di satu sisi kuil adalah tempat di mana ada berhala,
Tapi di sisi yang lain, kuil adalah tempat di mana manusia mencari makna kehidupan. Disitulah mereka mencari bagaimana mengerti kehidupan ini, realita kehidupan yang sesungguhnya. Dan cukup menarik ketika saya hadir di situ, di pojok kanan ada sebuah tiang yang cukup besar mengatakan, "May peace prevail on earth." Semoga damai hadir di bumi. Ketika saya melihat tulisan ini, semoga damai hadir di bumi, saya tidak bisa tidak memikirkan bagaimana kita sebagai orang Kristen sudah mendapatkan jaminan di mana doa Bapa kami, damai itu sudah turun ke bumi, langit itu sudah hadir di tengah-tengah dunia, Tuhan sudah berinkarnasi ke tengah-tengah dunia, dan bukankah itu yang kita nantikan dalam doa Bapa kami, bagaimana kami rindu kerajaan Tuhan turun ke bumi dalam kepenuhannya. Tetapi di saat yang bersamaan, masih banyak tempat yang menantikan damai, yang menantikan pengharapan, karena memang di tempat-tempat itu belum pernah ada orang yang mendengar tentang Injil. Ketika saya melayani di Jepang, saya juga cukup terkejut karena banyak orang yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Injil dalam kehidupan mereka, satu kali pun. Dan inilah kalau kita lihat bagaimana gambaran ini dikaitkan juga dengan Paulus, tidak heran Paulus mengatakan dalam Roma, cita-cita saya adalah memberitakan kabar baik di mana belum ada orang yang belum pernah mendengar kabar baik itu. Pergi ke tempat yang belum ada Injil, pergi ke tempat yang belum pernah ada kabar baik itu, supaya saya jangan membangun dalam fondasi yang sudah diletakkan orang. Ketika kita melihat satu rangkaian ini, bait suci, surga turun ke bumi, di saat yang bersamaan orang-orang di bumi menantikan surga dan menantikan pengharapan. Sebenarnya Paulus dan rekan-rekannya ingin mengatakan kepada kita bahwa misi, it's all about unity. Tentang kesatuan, bersatu. Bersatu seperti apa? Kerinduan di mana seluruh manusia, mereka yang belum mengenal tentang Allah, belum mengenal Injil, bersatu dan diperdamaikan di dalam Tuhan. Langit dan bumi bersatu sehingga Tuhan merangkul seluruh ciptaan dan umatnya. Dan di saat yang bersamaan, surga turun ke bumi. Mission is all about unity, karena di saat yang bersamaan umat Allah rindu di mana langit bersatu dengan bumi dalam kehidupan umatnya. Dalam kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di tengah-tengah konteks masyarakat. Bapak Ibu Saudara, saya sering berimajinasi dalam pelayanan saya ke Jepang. Akhirnya saya berpikir, mengapa ya saya bisa pelayanan ke Jepang? Akhirnya saya berimajinasi dan berpikir, iya ya, ini bermula ketika saya memang melayani di GKY. Kita melayani di GKY, kita bergereja di GKY sudah lama. Dan saya merasa ini adalah sebuah privilege di mana kita bisa mengenal Tuhan, beribadah di rumah Tuhan berbelas-belas tahun. Ini adalah sebuah anugerah. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara berimajinasi dalam konteks Tionghoa, kalau nenek moyang kita tidak bermigrasi dari Tiongkok ke Indonesia, apakah mungkin kita mengenal Tuhan? Ya pasti mungkin saja, tetapi imajinasi ini muncul karena tidak bisa tidak ada orang yang pergi. Mereka dalam konteks perdagangan meninggalkan Tiongkok, mampir ke Indonesia, sehingga dalam konteks Indonesia kita pun punya opportunity, punya kesempatan untuk bisa menerima kabar baik. Tetapi tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Dan dalam konteks suku bangsa yang lain, orang Batak bisa mengenal Tuhan karena nomensen. Kita mengenal Tuhan karena mungkin yang terdekat adalah keluarga kita. Tetapi kalau ditarik lebih jauh, karena ada orang yang menghadirkan surga di bumi, sehingga kita pun bisa berbagian mengenal dan dipersatukan dengan Tuhan. Dan bukankah spirit yang sama, semangat yang sama yang harusnya dibawa ke tengah-tengah masyarakat, menghadirkan Tuhan secara khusus kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil. Inilah fondasi mengapa kita mengabarkan kabar baik, karena kerinduan untuk bersatu. Manusia dipersatukan dengan Tuhan, dan langit bersatu dengan bumi lewat kehidupan umatnya. Dan maka kita akan masuk ke bagian yang kedua. Lalu ketika kita tahu bagaimana kita seharusnya bermisi, dan mengapa kita bermisi, lalu bagaimana seharusnya kita hidup. Inilah yang menjadi poin penekanan Paulus dalam pelayanannya. Dia tidak hanya sekedar mengabarkan Injil, tetapi dalam pelayanannya Paulus sungguh-sungguh hidup agar apa yang dia hidupi
bisa memberikan sebuah pengharapan bagi orang yang melihatnya. Dan ketika dia menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat di gereja tertentu, dia sangat rindu lewat kehidupan gereja lokal, mereka bisa menjadi saksi yang konkret di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka adalah bait suci yang hidup di tengah-tengah konteks-konteks masyarakat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu pemikir Kristen mengatakan bahwa umat Allah adalah sebuah komunitas alternatif. Maksudnya apa? Ketika semua orang mengikuti satu pandangan tertentu, maka umat Allah menghidupi suatu kehidupan yang berbeda. Simpelnya seperti itu. Ketika kita melihat, misalnya kita mau pergi ke Mall Alam Sutra, macet, maka secara umum kita pasti cari jalan alternatif karena jalan tersebut lebih indah, lebih menarik untuk kita bisa sampai ke sana. Dan sebenarnya ketika kita melihat bagaimana Brueggemann mengatakan ini, umat Allah seharusnya memberikan sesuatu yang berbeda, komunitas yang menghidupi suatu visi yang berbeda, karena ketika mereka menghadirkan surga di bumi, tidak bisa tidak kehidupan mereka pun berbeda. Dan karena itulah Brueggemann mengatakan menghidupi Injil dalam suatu realitas sosial itu sangat penting. Dan inilah yang kita ingin sama-sama belajar di poin yang terakhir. Ketika kita melihat bagaimana Paulus tidak hanya sekedar mengabarkan kabar baik, pergi kepada suatu bangsa-bangsa, tetapi di saat yang bersamaan, Paulus memberikan pengharapan supaya mereka yang hidup di suatu konteks punya pengharapan di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks pada zaman dahulu, tidak bisa tidak gereja berhadapan dengan perbudakan, penindasan, penjajahan. Konteksnya pasti berbeda ya Bapak Ibu Saudara dengan apa yang kita hadapi sekarang. Tetapi orang-orang marginal inilah yang menjadi objek utama Paulus ketika Paulus menuliskan suratnya, memberikan pengharapan tentang Injil, dan supaya kehidupan mereka bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang kaum termarginalkan, tidak bisa tidak ada dua orang dalam konteks di dalam perjanjian baru yang kerap terabaikan, yaitu budak dan juga wanita. Mengapa? Karena dalam konteks tersebut, budak dan para wanita adalah orang yang paling sering ditindas. Wanita dalam konteks di dalam Greco-Roma dianggap sebagai kelas yang mungkin kedua atau ketiga. Yang paling utama adalah pria, orang yang paling dominan, patriarki. Dan di sisi yang perbudakan, di mana manusia bisa diperjualbelikan dengan semudah itu. Dan bagaimana Paulus secara konkret ingin membagikan kabar baik itu dalam suatu konteks realitas sosial yang seperti ini. Kita akan belajar secara singkat di poin yang kedua ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat yang kita sering dengar ketika dalam konteks pernikahan ya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba imajinasikan dalam konteks patriarki ketika para wanita ditindas oleh para pria, ayat ini diberikan untuk memberikan sebuah pengharapan, sebuah dunia yang berbeda bahwa para wanita, meskipun kamu tertindas, meskipun seringkali kamu menghadapi tekanan dari para pria, ingatlah, istri-istri tetaplah tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Suatu komunitas yang berbeda, ketika langit dan bumi sudah bertemu di dalam umat Allah, kamu yang di tengah-tengah masyarakat terpinggirkan, tetaplah mengasihi suamimu, supaya suamimu suatu saat nanti bisa dimenangkan. Tetapi ketika ayat ini berhenti sampai di sini saja, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan? Maka mungkin para suami akan berkata, betul, kamu harus tunduk kepada saya, karena kamu harus mengasihi seperti yang Tuhan kasihi. Ketika ayat ini berhenti kepada mengenai wanita saja, kepada para istri, maka di saat yang bersamaan, ini akan melegalkan para pria untuk terus menindas para wanita, bukan? Oleh karena itu, tidak hanya berhenti di sini saja. Hai suami-suami, kamu yang di dalam kaum dominan, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Mengapa? Karena Kristus yang maha besar itu, yang superior itu, turun ke dalam dunia
mengasihi jemaatnya, hadir bagi manusia. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa kabar baik itu diberikan kepada kaum yang dominan, mengkritik mereka, tapi di saat yang bersamaan memberikan pengharapan bagi yang marginal untuk tetap dikuatkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang hamba, bagaimana Paulus mengadres hamba? Hamba, taatilah Tuanmu yang di dalam dunia dengan takut dan gentar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Meskipun kamu tertindas, meskipun kamu kerap mengalami luka, dibuang, dijual, kamu tidak punya harga dalam konteks masyarakat seperti ini. Ingatlah, tetap tunduk kepada Tuanmu seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Tapi ketika ayat ini berhenti hanya kepada ini saja, apa yang bisa dibayangkan dalam konteks masyarakat seperti itu? Semakin diperbudak. Kamu harus semakin mengasihi saya, Tuanmu. Karena kan kamu percaya kepada Tuhan. Harusnya kamu lebih mencintai Tuhan dan kamu terus melakukan yang terbaik kepada saya karena saya adalah Tuhanmu. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Tetapi dalam konteks itu, Paulus juga mengatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap para budak itu. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan tidak memandang muka. Ketika manusia hidup, ketika tuan dan budak hidup, ketika suami dan istri hidup, Injil itu diberikan dalam suatu konteks sosial, mengkritik yang dominan, memberikan pengharapan bagi yang tertindas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi misinya Paulus bukanlah sebuah misi yang abstrak, tetapi suatu misi yang rindu masuk ke dalam masyarakat, memberikan sebuah dunia yang berbeda, sebuah langit yang turun ke dalam dunia. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang misi, maka di poin yang kedua, yang sama-sama kita ingin renungkan adalah, misi adalah tentang menjadi hadir di tengah-tengah dunia. Bagaimana realitas sosial di sekitar kita? Apakah kita sudah menghadirkan surga di tengah-tengah bumi? Mungkin realitas sosial kita berbeda dengan apa yang dialami gereja mula-mula, perbudakan, penindasan, patriarki. Tapi realitas sosial kita pun menuntut umat Tuhan untuk hadir di tengah-tengah dunia. Ketika saya dan istri melayani di Jepang, saya cukup tertegur ketika melihat gereja yang ada di Jepang, yang sebenarnya secara komposisi hanya 1%. Kekristenan di Jepang kurang dari 1%. Tetapi mengapa mereka sangat luar biasa? Mereka hidup luar biasa, mungkin karena generasi pertama yang menerima Tuhan ya. Mereka hadir di tengah masyarakat dengan cara yang mungkin saya tidak pernah pikirkan. Ketika tahun 2010-2011 ada tsunami di daerah Fukushima dan Sendai, banyak orang yang meninggal. Lalu apa yang dilakukan oleh komunitas umat Allah di daerah situ? Mereka hadir dan melakukan visitasi setiap minggunya. Kenapa? Karena setiap kali mereka merasakan gempa, secara psikis mereka tidak pernah sembuh. Mereka selalu flashback dengan pengalaman kehilangan keluarganya yang akan seumur hidup mereka akan derita. Oleh karena itu gereja hadir di tengah masyarakat, karena itulah realitas sosial yang menjadi kebutuhan dalam konteks Jepang. Ketika saya melayani di daerah utara, saya melihat satu gereja yang melakukan food bank. Food bank itu maksudnya seperti bagi makanan. Karena mereka sadar bahwa disinilah realitas sosial di mana banyak orang yang mungkin tidak bisa makan dan mereka hadir. Dengan melakukan hal-hal yang sifatnya memang sosial, tetapi tidak hanya sekedar sosial. Lewat kegiatan inilah mereka menghadirkan surga di bumi dan secara intensional mereka membangun relasi kepada masyarakat lewat persahabatan dan pertemanan. Di salah satu gereja yang saya temui juga, AI adalah tokoh yang paling superior di dalam gereja. Mengapa? Karena di Jepang, AI adalah kelompok manusia, satu kelompok demografi yang paling dominan populasinya, susu AI, tapi kebanyakan AI ya, aku juga bingung. Dan mereka sangat militan, mereka visit dari satu tempat ke tempat yang lain, membagikan flyer Paskah supaya orang-orang yang ada di sekitar gereja tersebut hadir untuk bisa mendengarkan kabar baik di gereja. AI, mereka masak supaya masakan tersebut bisa menjadi satu tempat di mana masyarakat,
bisa bertemu dengan orang-orang yang di gereja dan menjalin persahabatan. Mission is about present in this world. Misi adalah tentang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana kita melihat semua kebutuhan yang ada di dunia ini, yang mungkin ada di sekitar kita, dan bagaimana kita terlibat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah report tentang bagaimana situasi misi di tengah-tengah dunia. Ini report terbaru tahun 2024. Jadi kalau dilihat, sebenarnya yang warnanya putih ini adalah suatu daerah yang benar-benar yang sangat tidak terjangkau, daerah Asia Tengah dan termasuk di Indonesia. Tapi sebenarnya kita juga merasakan di Indonesia meskipun kita tergolong dalam warnanya putih, tapi kita tidak merasakan suatu hal yang sampai bagaimana, bukan? Bahkan kita bisa merasakan beribadah dengan sangat nyaman. Dan di dalam report tersebut dan juga dalam sebuah diskusi, dikatakan bahwa secara umum 99% jemaat Tuhan itu tinggal tetap di dalam komunitasnya mereka. Hanya 1% orang yang jadi pendeta. Betul ya, Andrea, nggak banyak orang yang mau jadi pendeta kan ya. Dan tidak banyak orang juga yang mau pelayanan, ngapain keliling ke sini. Karena memang hanya 1% orang yang rindu untuk melakukan itu. Mungkin itu adalah panggilan secara umum. Akhirnya 99% bekerja dalam konteks masyarakat. Dan bagaimana kita ketika memikirkan misi bagi bangsa-bangsa, 99% jemaat ini bisa terlibat. Ya, sebagai orang yang bergerak di lembaga misi, saya juga jujur sangat rindu ketika banyak orang yang pergi ke daerah ini. Tapi jujur terkadang kerinduan ini pun juga tidak realistis. Karena 99% jemaat punya pekerjaannya, punya kehidupannya di konteks masing-masing. Oleh karena itu sebenarnya yang saya rindu kita sama-sama renungkan ketika berbicara misi bagi bangsa-bangsa. Sebenarnya bangsa-bangsa itu sudah hadir di sekitar kita. Dalam konteks Indonesia, kita bertemu dengan orang yang berbeda agama di sekitar kita. Interfaith, orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda suku bangsa di sekitar kita. Dan mungkin hanya Indonesia lah yang merasakan ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya melayani di Jepang, Jepang adalah sebuah negara yang homogen. Ketika orang Jepang nanya, kamu orang Indonesia? Iya. Orang Indonesia itu sukunya seperti apa? Saya tidak bisa jelaskan, Bapak Ibu Saudara. Karena Indonesia begitu beragam. Saya tidak bisa mengatakan bahwa satu suku adalah mewakili Indonesia. Karena seluruh Indonesia ini meliputi ribuan suku. Dan ketika kita tinggal di Indonesia, di sekitar kita ada orang Batak, di sekitar kita ada orang Manado, di sekitar kita ada orang-orang Sunda, dan berbagai keyakinan hadir di sekitar kita. Jadi ketika kita melakukan pelayanan lintas budaya, sebenarnya pelayanan lintas budaya dalam konteks Indonesia, kehidupan kita sehari-hari pun sudah cukup lintas budaya, karena bertemu dengan mereka yang berbeda keyakinan, berbeda budaya. Dan bagaimana kita yang tinggal di tengah-tengah konteks Serpong, bisa berbagian di dalam kisah misi Allah ini di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar tentang panggilan Makedonia tidak berhenti dalam Paulus saja. Ini adalah kisah yang belum selesai, yang terus dikerjakan gereja, baik dari gereja mula-mula sampai yang kita hidupi saat ini. Dan saya rindu kita merefleksikan bagaimana kita juga berbagian di dalam kisah yang belum selesai ini. Menghadirkan Kristus di bumi, menghadirkan surga turun ke bumi lewat kehidupan kita, membagikan kabar baik tentang Allah di dalam Kristus secara verbal. Dan bagaimana kita membawa pengharapan kepada mereka yang mungkin selama ini terabaikan, yang selama ini tertindas di tengah-tengah masyarakat. Mungkin konteks kita berbeda dengan konteks yang ada di Israel. Tetapi saya rindu kita sama-sama menggumulkan bagaimana kita bisa berbagian di dalam unfinished story ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami rindu ketika Engkau memberikan kami sebuah privilege untuk hidup dengan nyaman di tengah-tengah konteks Serpong. Ketika kami bisa hidup dengan bekerja, kami bisa hidup menikmati semua berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk terus memikirkan bagaimana kami bisa membawa kabar baik itu ke tengah bangsa-bangsa. Mungkin bangsa-bangsa yang sangat jauh di sana, tapi juga bangsa-bangsa di sekitar kami. Mereka yang berbeda keyakinan dan berbeda suku bangsa dengan kami. Ya Tuhan, kami rindu, karena kami adalah bait Allah yang terus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan kami sungguh rindu lewat kehidupan kami, orang bisa melihat Tuhan.
Kami rindu ya Tuhan membawa pengharapan di tengah-tengah dunia, supaya ketika mereka melihat kami, mereka bisa melihat Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Bantu kami ya Tuhan. Ketika kami mungkin tidak punya api untuk pergi, ketika kami tidak punya belas kasihan untuk pergi, ya Tuhan, tapi kami rindu seperti Yesus yang melihat sekumpulan domba yang tak bergembala. Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Ya Tuhan, kami rindu punya belas kasihan-Mu itu ya Tuhan, yang menggerakkan kami untuk tidak hanya diam di tempat kami, tapi berbagian secara konkret di tengah-tengah masyarakat. Inilah seru dan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin.